semua. Flores itu ada sedikit diskusi saja. Oh ini ya. Karena tidak hadir. Oh. Ada pemeriksaan di PKP katanya. Oh gitu. Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur ya. Oke. Ini ada Nusa Tenggara Timur ya. Ini semua Nusa Tenggara Timur jadi kalau gitu. Wah ini ada Pak Hidayat di sana kalau tidak salah. Nusa Tenggara Timur itu ada Pak Hidayat. Salam buat Pak Hidayat di sana. Tahun kemarin saya dengan Pak Hidayat di Sanitasi Pedesaan Padat Karya. Salam buat Pak Hidayat. Itu banyaklah belajar dari beliau. Beliau sangat senior untuk strategi seperti apa. Itu kira-kira perkenalan saya jadi nanti mungkin terlalu cepat, mohon diingatkan baik moderator maupun kawan-kawan nanti bisa diingatkan karena saya kalau sudah ngomong sudah lupa biasanya seperti itu. Kita lebih kurang 2 jam ke depan kita akan sharing diskusi. Saya yakin kawan-kawan sudah banyak yang berpengalaman senior terkait materi yang akan saya sampaikan itu terkait manajemen konstruksi. Jadi gimana strategi kawan-kawan, teman-teman TFL semuanya di lapangan itu memanage dengan durasi waktu yang sangat terbatas, dengan biaya yang sudah ada, dengan jumlah personil tenaga kerja yang terbatas, apalagi Sandes jumlah yang terbangun, jumlah konstruksi yang terbangun itu banyak sekali, satu desa lebih kurang 40 titik seperti itu. Kalau satu kabupaten ada 10 desa bisa dibayangkan lebih kurang ada 400 titik yang harus dibangun gitu ya. Itu yang menjadi tantangan strategi teman-teman TFL memanage strategi konstruksinya harus seperti apa. Itu awal perkenalan, jadi nanti bisa kita sharing. Jadi saya akan memaparkan dulu materi yang sudah disiapkan. Setelah itu mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kita diskusi sharing sifatnya untuk progres percepatan pelaksanaan pembangunan program sanitasi pedesaan padat karya. Baik, itu saya lanjutkan untuk materi, bisa dibantu untuk materinya. Oke, nah ini jadi langsung saja ini terkait manajemen konstruksi. Jadi kalau dari segi bahasa itu sebenarnya sangat sederhana. Manajemen itu adalah meng-create bagaimana caranya mengatur bagaimana pelaksanaan konstruksi itu bisa selesai tepat waktunya. Oke, pengertian dan fungsi MK. MK itu manajemen konstruksi. Pengertian manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi manajemen. Manajemen itu sudah? Oke, saya lanjutkan. Maaf, itu tadi ada gangguan teknis sedikit. Pengertian dari manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi manajemen, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis. Jadi manajemennya harus sistematis, terukur, dan tepat waktu. Itulah manajemen. Jadi manajemen itu kalau di manajemen konstruksi itu ada istilahnya, ada 3 istilah yang terkenal itu BMW, biaya, mutu, waktu. Nanti kita jelaskan. Ini secara definisi pengertiannya seperti itu. Jadi manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen di mana ada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis pada suatu proyek konstruksi. Karena kita konstruksi di Sandes ini adalah tangki septik individual dan toilet. Konstruksinya ya itu gitu ya. Ini. Nah, fungsi dari MK adalah manajemen konstruksi. Salah satunya adalah quality control. Itu untuk mengontrol kualitas kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Jadi apa yang direncanakan oleh KSM khususnya, KSM yang direncanakan, apa yang
anggarkan itu harus sesuai dengan implementasinya, dengan pelaksanaannya, itu harus sesuai. Jadi manajemen itu mengontrol hal-hal tersebut. Itu adalah fungsi dari manajemen konstruksi, mengontrol. Itu intinya di sana. Manajemen itu adalah mengontrol. Selanjutnya adalah mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti. Nah, sekarang ada beberapa di daerah, mungkin kurang tahu kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah hujan atau belum untuk cuacanya. Itu salah satu yang harus diantisipasi. Diantisipasi ketika cuacanya hujan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus disiapkan tanpa mengurangi durasi waktu yang sudah disediakan. Durasi waktu yang kontrak yang sudah disepakati, misalkan sampai akhir November harus sudah 100%. Nah, itu ketika ada curah hujan yang tinggi itu harus kawan-kawan teman-teman TFL harusnya inisiatif mendampingi KSM, membantu untuk strategi. Siap? Mati. Udah. Yang ketiga adalah memantau prestasi. Nah, ini memantau prestasi ini progresnya harus terukur. Setiap harian, mingguan itu harus terukur. Progres percepatannya, progres pencapaian kegiatannya seperti apa itu harus terukur. Gitu ya. Itu harus terukur. Jadi prestasi capaian pelaksanaan progresnya itu salah satu fungsi dari manajemen adalah mengukur progres baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Karena di Sandes ada juga prasyarat untuk progres fisik itu harus berapa, kan seperti itu ya. Itu harus disampaikan. Yang selanjutnya fungsinya adalah mengevaluasi. Nah, mengevaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan. Jadi misalkan ada keterlambatan karena cuaca buruk gitu ya, cuacanya hujan atau curah hujan, debit airnya tinggi gitu. Kita dapat mengevaluasi sedini mungkin strategi apa yang harus kita laksanakan. Itu yang penting dari manajemen konstruksi itu. Jadi kita bisa meminit dengan waktu yang sudah direncanakan, waktu yang sudah disepakati, tanpa mengurangi kualitas atau mutu bangunan konstruksi yang sudah direncanakan, itu tetap terrealisasi. Itu adalah fungsi dari MK. Jadi sederhana saja, fungsi MK itu adalah kontrol. Kontrol apa? Baik itu kontrol kualitasnya, kontrol biayanya, maupun kontrol waktu. Itu. Jadi fungsi dari manajemen konstruksi itu sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman jangan berpikir wah manajemen konstruksi ini susah, tidak, sangat mudah asalkan step by stepnya, tahapan-tahapannya itu dapat dilalui dan terukur. Itu. Saya lanjutkan. Nah, ini tujuan MK mengelola fungsi manajemen sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam rangka pencapaian hasil selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu. Nah, seperti yang saya sampaikan, mutunya harus terjaga. Mutu apa yang sudah direncanakan, mutu dan kualitas bangunan konstruksinya itu harus terkontrol. Yang kedua adalah pengawasan biaya. Biaya itu terkait harga satuan yang sudah direncanakan di dalam RAB itu memang harus dikontrol. Bagaimana kenyataan ketika pelaksanaan nantinya harganya membengkak, tidak sesuai dengan RAB seperti itu ya, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua adalah pengawasan waktu pelaksanaan, time control. Yang pertama adalah mutu, quality control. Yang kedua adalah pengawasan biaya, cost control. Biayanya jangan sampai membengkak. Kalau membengkak, apa yang direncanakan nanti tidak terrealisasi, seperti itu. Itu perlunya kita mengawasi terkait biaya. Itulah tugas dan fungsi kawan-kawan TFL dalam pendampingan KSM. Selanjutnya adalah pengawasan waktu pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya waktunya, jam kerjanya harus terukur. Misalkan mulai disepakati jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Masing-masing lokasi berbeda mungkin. Itu harus sesuai karena nanti akan berpengaruh kepada biaya. Jadi tujuan dari manajemen konstruksi itu ada 3, BMW istilahnya. Biaya, mutu, waktu. Nah, itu 3 ini harus dikontrol karena semua akan berpengaruh. Ada keterikatan, ketika waktunya molor, biayanya akan membengkak.
ketika biayanya membengkak, pasti ada pengurangan kualitas, mutunya akan berkualitas. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi tiga-tiganya memang benar-benar harus dikontrol, karena biaya, mutu, waktu ini adalah tiga hal yang saling berkaitan. Jelas ya, nanti kita diskusikan. Oke, lanjut. Proses manajemen, nah seperti tadi ada perencanaan, planning, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, actuating atau implementing gitu ya. Dan pengawasan, controlling. Jadi perencanaannya harus jelas. Sebelum melaksanakan kegiatan, rencana kerja masyarakatnya itu KSM atau pekerja itu harus tahu detail bangunan itu seperti apa, itu harus pelaksana di lapangan itu harus tahu. Organizing, siapa yang akan mengorganisasikan? Dalam hal ini adalah KSM, organisasi itu adalah KSM yang mengorganisasi, siapa yang tukangnya di mana, semua itu adalah KSM. Selanjutnya adalah pelaksanaan, actuating atau implementing. Nah, implementing itu pelaksanaan. Implementasinya seperti apa? Itu harus tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah pengawasan. Semua harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Adalah masyarakat itu sendiri, dibantu oleh KSM, dibantu oleh kawan-kawan TFL. Ya, karena TFL memang ditugaskan untuk mendampingi KSM untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Jelas ya, jadi pengawasan itu melekat. Jadi intinya siapa yang mengawasi, siapa yang merencanakan adalah masyarakat. Karena program kita adalah sanitasi padat karya, ini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya, jadi yang merencanakan masyarakat, yang melaksanakan masyarakat, yang mengawasi pun masyarakat sendiri. Nah, dalam hal ini cuman memang ada KSM sebagai perwakilan dari masyarakat yang dipercaya, yang dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini. Seperti itu. Oke, nah ini alat manajemen sumber daya, tujuannya proses dan alat manajemen itu ada orangnya harus ada, siapa yang mengerjakan, pekerjanya harus ada, uangnya harus ada, money, gitu ya, money, uangnya harus ada, mesin itu peralatannya harus ada, jangan sampai kerja tapi tidak menggunakan peralatan, penggalian tangki septik tidak ada alatnya juga, sama juga bohong gitu ya, itu. Materialnya juga harus tersedia, on-site, ready untuk digunakan gitu. Jangan sampai ketika uangnya sudah ada, pekerjanya sudah siap, alatnya sudah siap, tapi materialnya belum tersedia di lapangan. Nah, itu juga akan menghambat proses pelaksanaannya. Waktunya akan molor, biayanya akan bertambah besar. Nah, itu yang kita hindari. Itulah salah satu tujuan dari manajemen konstruksi. Selanjutnya adalah metode ya. Metodenya apa? Nah, ini step by step metodenya harus jelas. Harus jelas dalam artian jangan sampai misalkan strateginya untuk pembangunan pada umumnya adalah penggalian dulu, pemasangan pondasi misalkan. Jangan sampai ternyata sudah beli material untuk atap. Nah, buat apa gitu ya? Itu yang maksudnya metode pembelanjaannya, metode pelaksanaannya. Kalau memang step by stepnya seperti itu, ya harus sesuai dengan strateginya. Misalkan penggalian dulu, pelaksanaan seperti itu, ya. Itu. Terus selanjutnya adalah space, ruang. Nah, space itu ruangannya harus ada. Jadi ketika misalkan ruangannya sempit untuk mengerjakan pun itu akan mengalami kesusahan, akan susah gitu ya. Jadi space untuk pelaksanaan pekerjaannya itu memang harus ada gitu ya. Seperti contoh pasti saya melihat pasti dari contoh-contoh pasti ada pemasangan boplang. Boplang itu adalah batasan untuk space pembangunan. Itu namanya boplang gitu ya. Itu pasti space-nya lebih luas dari apa yang dibangun. Itu. Yang selanjutnya adalah time, waktu. Nah, waktu ini perlu waktu. Kapan waktu harus penggalian, kapan waktu pengecoran, kapan waktu harus pemasangan batu bata misalkan, seperti itu waktunya harus jelas ya. Itu jadi kawan-kawan pengendalinya dari situ.
Nah, ini dari semua kegiatan tahapan tadi, mulai dari perencanaan, terus pengendalian, pengawasan, sampai implementasinya seperti apa, itu butuh pengendalian dan pengawasan. Siapa yang mengendalikan, siapa yang mengawasi adalah masyarakat. Ya. Kegiatan yang dirancang untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan suatu kegiatan proyek secara efisien. Jadi itu pengendalian pengawasan adalah kegiatan yang dirancang untuk menjamin keberhasilan pencapaian. Jadi kegiatan memang kenapa harus dikendalikan? Kita tujuannya adalah agar menjamin keberhasilan pencapaian tujuan. Jadi apa yang dicapai itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang direncanakan secara efisien. Ya. Tujuan utama pengendalian dan pengawasan atau DALWAS itu meminimalkan penyimpangan, itu yang pertama. Nah, apalagi daerah-daerah remote ya. Nilai ada salah satunya kenapa saling mengawasi, saling dikendalikan. Itu salah satunya adalah meminimalkan penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan keuangan, penyimpangan penggunaan material yang berlebihan. Itu salah satu penyimpangan. Penyimpangan bukan hanya saja masalah uang, tapi penyimpangan masalah penggunaan material yang berlebihan pun itu juga salah satu penyimpangan. Atau pengurangan bahan material pun itu juga suatu penyimpangan. Selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi teknis. Nah ini, ketika tidak ada penyimpangan, kualitas pasti akan terjaga, kuantitas jumlahnya pasti sesuai dengan spesifikasi teknis. Misalkan campuran 1, 2, 3, 1 sak semen, 2 sak pasir, 3 sak kerikil gitu ya. Itu akan terkontrol. Ketika semua mengawasi, kualitas konstruksinya pasti akan bagus. Selanjutnya, waktu penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Nah, saya yakin kawan-kawan pasti ada kurva S, time schedule. Nah, itu menjadi acuan untuk penghitungan progres. Saya yakin di RKM kawan-kawan itu kalau kawan-kawan teknis gitu ya, sipil terutama, itu pasti paham waktu penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Itu bisa berupa kurva S, bisa berupa bar chart atau bagaimana. Tujuan yang selanjutnya adalah biaya tidak membengkak. Nah, ketika ada pengendalian dan pengawasan, otomatis biaya yang dikeluarkan itu akan terkontrol, tidak ada pembengkakan, atau istilahnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang direncanakan. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dari awal, sasarannya adalah BMW. Intinya manajemen konstruksi itu hanya 3, BMW, biaya, mutu, waktu, dan tiga-tiganya ini saling berkaitan. Ketika biayanya membengkak, mutunya pasti akan berkurang. Seperti itu. Atau sebaliknya, mutunya berkurang, pasti ada pengurangan di biaya. Ketika waktunya molor, biayanya pasti akan membengkak. Dan tiga-tiganya BMW ini pasti akan berkaitan. Jadi istilah orang teknik gitu, orang teknik sipil khususnya kawan-kawan, itu BMW itu biasa. Itu tiga-tiganya pasti akan berdampak, berpengaruh. Biaya, mutu, waktu. Mutu, waktu, biaya. Ya, waktu, biaya, mutu. Nah, tiga-tiganya itu sama. Jadi semua serba terikat. Ketika biayanya dikurangi, mutunya pasti berkurang. Waktu mungkin bisa tetap sama, tapi kualitas mutunya akan berkurang. Ketika waktunya diperpanjang, ada kemoloran karena kurangnya pengendalian dan pengawasan, biayanya pasti akan membengkak. Karena harusnya bekerja 1 minggu, akhirnya jadi 2 minggu. Nah, itu strategi-strategi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini unsur-unsur pengendalian pengawasan. Yang pertama yang harus ada dalam pengendalian pengawasan DALWAS tadi, yang pertama adalah pembuatan jadwal kerja. Itu harus jelas. Jadwal kerjanya kapan, disepakati kapan, dan semua ini adalah disepakati. Yang kedua adalah penyediaan bahan material. Nah, ini tim pengadaan harus lebih selektif lagi, lebih mungkin tadi ada materi pengadaan barang dan jasa gitu sebelumnya. Penyediaan barang ini harus ada di lokasi sebelum pekerja itu siap untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi jangan sampai pekerjaannya sudah ada di lokasi tapi materialnya belum ada. Nah, kita tetap harus mengeluarkan biaya karena hitungannya per hari, misalkan seperti itu.
karena hitungannya harian. Jadi ketika mereka tidak bekerja di lapangan karena bahan materialnya kosong, itu bukan kesalahan pekerja, tapi kesalahan dari tim pengadaan karena tidak menyediakan bahan material. Selanjutnya pengelolaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan, jangan sehari misalkan untuk galian cukup 3 orang, ternyata kita menggunakan 10 orang. Nah, itu juga pemborosan nanti terkait ke biaya. Jadi disesuaikan kebutuhan. Misalkan nanti ada pengecoran, butuh orang banyak, butuh pekerja banyak, nah itu nggak apa-apa, itu silahkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya pencatatan peralatan kerja. Nah, peralatan yang digunakan ini harus tercatat, berapa yang keluar dari gudang, nanti kembalinya harus berapa, itu tercatat, nanti ada form-formnya. Nah, pembuatan bak kontrol. Nah, bak kontrol ini juga ada, ini khusus yang tangki septik yang komunal gitu ya, jadi toiletnya ada beberapa, tapi tangki septiknya ada 1, itu memang butuh bak kontrol di sana, nanti ada. Pemasangan pipa di jalan, nah ini juga perlu diawasi karena di sana ada jaringan lain gitu ya, misalkan ada galian Telkom, galian fiber atau apapun, itu menjadi pengendalian. Jadi jalurnya harus diperhatikan. Pemasangan pipa di jalan, pemasangan SR, sambungan rumah itu juga harus diperhatikan gitu ya. Kita berusaha tidak menambah pembengkakan biaya, misalkan harus melewati ruang tamu yang sudah berkeramik harus kita rusak. Nah, itu kita cari strategi manajemen bagaimana caranya tidak merusak itu, tapi rumah tersebut terlayani, sambungan rumahnya bisa terlayani gitu ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya konstruksi tangki septik itu memang harus sesuai standar SNI gitu ya, kedap air, namanya tangki septik, tank gitu ya, septic tank itu harus kedap gitu ya. Itu jadi pengawasan pengendalian di sana harus dicek. Biasanya adanya kebocoran karena adanya pengurangan kualitas bahan material, bahan baku untuk pembangunan, itu ada pengurangan, biasanya seperti itu. Itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada standar kesehatan keselamatan kerja, ini K3. Dengan kondisi kita saat ini pandemi gini seperti ini, itu menjadi sorotan. Nah, jadi harus baik itu masker, helm pengaman, helm proyek gitu ya, terus rompi, sepatu, kaos tangan, itu hal standar. Plus satu lagi sekarang setiap selesai pekerjaan itu memang harus dicuci tangan, desinfektan ya istilahnya, sekarang harus di desinfektan gitu ya. Itu salah satu strategi kita untuk K3 standar keselamatan kerja di masa pandemi seperti sekarang. Plus satu lagi, ketika ada asuransi boleh tidak? Nah, itu ada banyak pertanyaan. Kita menggunakan asuransi boleh tidak? Sangat-sangat diperbolehkan. Asuransi keselamatan kerja. Nanti kita coba sharing lokasi-lokasi mana yang sudah menggunakan asuransi gitu ya. Untuk pekerjanya ya, selama durasi pelaksanaan pekerjaan. Itu saja sih sebenarnya untuk asuransinya. Tidak seperti asuransi pada umumnya ya, tapi asuransi keselamatan kerja selama program atau pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya adalah progres kerja, jelas itu yang seperti tadi saya sampaikan, itu ada progres harian, progres mingguan, progres bulanan, itu harus terekam dengan baik. Jadi kita tahu, kita bisa mengawasi dan kita bisa mengendalikan. Misalkan progresnya bulan ini terlambat. Terlambatnya karena apa? Itu dievaluasi seperti tadi. Tujuannya adalah mengevaluasi. Ada keterlambatan karena apa? Karena pekerjanya kurang. Ya kita tambah untuk hari-hari berikutnya, untuk pelaksanaan selanjutnya kita tambah itu pekerja. Seperti itu. Daripada pekerjanya tidak tambah, tapi durasinya jadi panjang, toh akhirnya biayanya juga akan membengkak. Seperti itu. Yang terakhir adalah clean konstruksi. Jadi konstruksinya setelah pelaksanaan itu harus benar-benar bersih. Jadi nggak berserakan bekas paku untuk papan cetak atau apapun, itu harus bersih.
karena di sana akan digunakan oleh kegiatan aktivitas sehari-hari masyarakat. Jadi kegiatan dalwas dilaksanakan mulai dari tahap persiapan sampai pekerjaan selesai dan serah terima pekerjaan. Jadi pengendalian itu diawasi mulai dari persiapan pelaksanaannya, penyiapan materialnya, penyiapan pekerjanya maupun biayanya itu dari persiapan. Sampai pelaksanaannya, misalkan pelaksanaan ada kendala hujan, ada kendala apapun, itu yang perlu diawasi, dikendalikan dan diawasi. Bisa tidak mengendalikan hujan? Saya rasa tidak, gitu ya. Tapi kita mengatur strategi bagaimana cara kita bisa bekerja di dalam kondisi cuaca hujan. Itulah pengendalian dan pengawasan. Yang jelas kita tidak bisa menghindari hujan, gitu ya. Misalkan ada kondisi beberapa wilayah saya lihat sudah hujan, kita nggak bisa, gitu ya. Kita mengendalikan hujan itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengatur strategi bagaimana caranya kita bekerja di dalam kondisi atau cuaca yang hujan atau cuaca berair. Nah, itu saya yakin kawan-kawan sudah pengalaman lah untuk itu ya. Nanti kita sharing. Selanjutnya karena ini masih banyak. Nah, ini permasalahan pelaksanaan konstruksi. Nah, ini pengalaman-pengalaman saja sebenarnya ini. Ini pengalaman, nanti kita bisa sharing. Pengalaman yang kita hadapi, kita temui, sering kita temui terhadap ketika pelaksanaan persiapan konstruksi. Kesulitan mencari tenaga kerja, saya yakin pasti. Saya yakin pasti akan ditemui kesulitan mencari tenaga kerja. Apalagi yang dibangun sejumlah satu desa itu ada 40 titik. Satu kabupaten ada 10 desa. Ada 400 titik yang harus dibangun dalam satu waktu yang bersamaan. Itu pasti kesulitan mencari tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang terampil. Kalau tenaga kerja kasar untuk galian itu saya yakin masyarakat yang punya rumah saja bisa menggali, gitu ya, bisa menggali mereka. Tapi untuk yang terampil bisa besi, merangkai besi, pengecoran, pemasangan papan begesting atau finishing toiletnya, pemasangan pipanya, itu butuh tenaga terampil seperti itu. Itu yang kemungkinan semakin lama ke belakang mendekati akhir-akhir tahun, karena program juga hampir bersamaan harus selesai di tahun yang sama, di akhir tahun yang sama, itu kemungkinan besar akan kesulitan mencari tenaga kerja. Makanya semakin cepat dilaksanakan, semakin cepat selesai, kita nggak akan bermasalah di akhir nantinya untuk penyelesaian pekerjaan. Kalaupun tinggal finishing, kita hanya butuh 1-2 orang tenaga ahli, tenaga terampil untuk menyelesaikan finishing tangki septik maupun toilet yang terbangun. Itu. Yang kedua adalah kesulitan mencari bahan material. Nah, material kalau beli 1 sak semen oke, nggak ada masalah, di toko di lokasi tersebut banyak, ya kan? Saya yakin di lokasi Bapak Ibu semua kawan-kawan TFL walaupun daerah remote bagaimanapun pasti ada toko bangunan. Cuman permasalahannya mampu tidak toko bangunan itu menyediakan semen atau kebutuhan material sesuai dengan kebutuhan kita. Banyaknya, kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. Makanya tadi di materi awal itu ada pengadaan barang dan jasa, itu salah satunya itu. Salah satu yang hal paling mudah adalah untuk menjaga kelangkaan bahan material adalah kita menggunakan sistem DO. Nah, sistem DO itu harusnya kawan-kawan sudah mulai itu, terutama untuk material-material yang memang sifatnya pabrikan ya, seperti semen, besi, seperti itu. Dikhawatirkan ketika kita belanjanya itu istilahnya ngecer gitu ya, kalau biasanya belanja ngecer, beli semen 2 sak, 3 sak, itu ketika nanti di akhir kebutuhan kita banyak, kita butuh percepatan, itu akan mengalami masalah. Jadi mending kita DO sesuai dengan kebutuhan kita berapa untuk semua titik, 40 titik misalkan butuh 100 sak semen, ya kita DO saja 100 sak semen. Tapi yang dikirim ke lokasi adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak bingung cari gudang gitu ya. Gudangnya biar di toko mereka, tapi ketika kita butuh kita tinggal calling, kita tinggal telepon, diantar sekian sak semen ke lokasi. Nah, itu pasti akan terjadi dan kita akan mengurangi kelangkaan dari bahan material.
Yang ketiga, akses ke lokasi jauh atau sulit. Nah, ini tidak bisa dihindari. Apalagi saya pengalaman di Sandes tahun kemarin itu untuk akses ke lokasi saja. Itu bisa dari kabupaten ke desa saja ke lokasi bisa sampai 4 jam. Apalagi Flores ya, saya lihat ini di Flores, Nusa Tenggara Timur itu harus menyeberang laut. Saya paham, harus nyebrang laut. Wah, itu pasti butuh akses biaya yang lebih tinggi daripada umumnya, misalkan di Jawa gitu ya. Di Jawa mungkin relatif lebih mudah, sesusah-susahnya di Jawa lokasinya itu masih mudah dibandingkan dengan mungkin di wilayah Nusa Tenggara Timur gitu ya. Jadi akses ke lokasi jauh atau sulit ini akan berpengaruh pada biaya transport pengantaran material, itu hal yang wajar dan tidak bisa kita hindari. Kebutuhannya pasti akan membengkak. Bukan harga satuan materialnya, tapi harga transport materialnya itu yang akan membengkak. Saya yakin seperti itu. Ketika akses ke lokasi itu jauh atau sulit. Misalkan harus dilangsir gitu ya. Jadi material pasir harus dilangsir ke lokasi gitu. Itu yang kemungkinan akan membutuhkan penambahan biaya. Nggak apa-apa, itu nanti dipisahkan saja, nggak masalah. Itu terkait manajemen. Jadi di tahap persiapan ini saya rasa nanti kawan-kawan teman-teman akan mengalami beberapa, ini semoga saja tidak, tapi kalaupun mengalami ini yang sudah secara umum pernah kami hadapi gitu ya di lapangan. Jadi materi ini memang ini real implementasi di lapangan gitu ya. Yang keempat adalah dana belum cair. Nah, belum cair ini belum cair karena memang dana 70% terminnya itu belum cair atau bagaimana, itu bisa saja, itu yang pertama. Yang kedua, karena akses dari pengambilan uang dari rekening KSM itu terlalu jauh. Misalkan harus ke ibu kota kabupaten, misalkan harus ke ibu kota provinsi, misalkan ini paling ekstrim ya. Tapi saya rasa di setiap kabupaten ada bank. Yang ketiga, adanya batasan pengambilan. Misalkan mau mengambil 100 juta karena ini bank pembantu, jadi dana cashnya di bank tersebut tidak sesuai atau tidak cukup untuk memenuhi apa yang kita rencanakan, kita tarik gitu ya. Itu banyak sekali seperti itu kejadian. Jadi kalaupun harus menarik, kita harus request dulu 1-2 hari sebelumnya, harus request dulu ke bank tersebut bahwa tanggal sekian kami akan menarik 100 juta atau 50 juta atau berapapun gitu ya. Itu mungkin nanti kita bisa sharing pengalaman kawan-kawan di lapangan seperti apa. Masyarakat kurang support, tidak peduli. Nah, ini banyak lah masyarakat itu kurang support, bisanya tepuk tangan saja kan. Masyarakat biasalah seperti itu. Tapi kenapa mereka tidak support? Karena mereka tidak dilibatkan. Cobalah untuk dilibatkan. Cobalah untuk dilibatkan masyarakat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu butuh keterampilan. Contoh penggalian, contoh langsir pasir, contoh langsir material. Langsir itu dilangsir ya, dipindah gitu ya. Itu misalkan pasir dari truk harus dilangsir ke lokasi pembangunan gitu ya, lokasi pembangunan tangki septik atau ipal komunal individu. Ipal individu ataupun komunal gitu ya. Hal-hal seperti itu harapannya masyarakat itu dilibatkan. Itu kan pekerjaan yang tidak butuh keterampilan sebenarnya. Itu harus strategi, itu salah satu strategi bahwa masyarakat mengharapkan masyarakat itu bisa support, bisa antusias. Oh ternyata dari segi ekonomi mereka dapat penghasilan gitu ya, perharinya berapa, itu dapat penghasilan, ada pendapatan. Apalagi ini daerah-daerah remote yang mereka notabene pekerjaannya ya mungkin sekali lagi mungkin ya seadanya, mungkin bertani ataupun ke laut. Kalau di NTT mungkin nelayan ya, banyak nelayan gitu ya. Itu yang keenam, didominasi dari golongan tertentu, intervensi. Ya ini yang kadang juga menghambat juga pelaksanaan konstruksi. Ada intervensi dari Pak Kepala Desa, minta ini, minta itu, jangan dikerjakan dulu gitu ya. Itu misalkan ini pengalaman tahun lalu lah, ini coba kita sharing, dan ini menjadi permasalahan konstruksi. Salah satunya itu yang menghambat, kenapa menjadi lama.
Mungkin nanti kita bisa sharing ada tambahan-tambahan yang mungkin kami belum hadapi, tapi sekarang kawan-kawan di NTT sekarang dihadapi gitu ya. Ini permasalahan tahap konstruksi. Nah, ini permasalahan pelaksanaan konstruksi. Nah, ini tahap pembuatan tangki septik. Nah, kondisi tanah keras, penggaliannya repot gitu ya. Nah, penggaliannya tanahnya keras. Wah, kalau tangki septik 1 meter kali 1 meter, apakah harus menyewa alat berat? Wah, lucu sekali kan? Seperti itu ya. Jadi kita tetap menggunakan mungkin waktu penggaliannya yang lebih lama gitu ya. Penggaliannya yang lebih lama, tapi 1 meter kali 1 meter nggak mungkin lah kita menggunakan alat berat ya, kecuali yang ipal komunal yang besar gitu, mungkin saja kita bisa menggunakan alat berat, backhoe misalkan, backhoe gitu ya, itu kita bisa menggunakan itu. Tapi kalau tangki septik individu, saya yakin masyarakat bisa menggali sendiri, yang punya rumah kalau perlu diminta untuk swadaya gitu ya, untuk menggali lokasi tangki septik yang akan dibangun itu. Selanjutnya kondisi tanah gembur atau longsor. Nah, kalau longsor, hal paling sederhana yang dilakukan adalah pemasangan turap. Nah, turap itu kalau di Jawa namanya turap, kalau di NTT apa nanti saya kurang tahu. Kalau di NTT turap itu penahan, biasanya dari bambu gitu bisa, atau cerucuk gitu ya, itu untuk menghindari longsor di tanah gembur gitu ya. Walaupun kedalaman tangki septiknya pun tidak terlalu dalam, hanya 1,5 meter gitu ya. Kalau kita saja berdiri mungkin nggak akan terkubur gitu ya. Itu. Yang selanjutnya kondisi tanah berair atau di rawa. Nah, ini tanda berair di rawa itu biasanya kita menggali 1 meter atau berapa senti sudah keluar air ya. Salah satunya kita harus menggunakan pompa. Jadi kita bekerjanya menggunakan pompa. Jadi pompa tetap dihisap, disedot untuk menyedot air. Kita tetap melakukan penggalian, gitu ya. Itu yang paling sederhana seperti itu. Itu kawan-kawan teknik harusnya sudah paham, apalagi juga kawan-kawan pemberdayaan itu sudah paham lah harus seperti apa. Selanjutnya yang keempat adalah musim hujan. Paling sederhana adalah ketika penggalian ukuran 1 meter ya kita menggunakan terpal atau plastik atau apapun untuk menutupi itu gitu ya. Kalau perlu memang lembur. Kalau di luar Jawa itu biasanya sampai lembur-lembur mereka malam, karena nggak hujan mereka kerjakan menggunakan lampu seperti itu. Jadi ketika musim hujan itu menggunakan terpal, apa istilahnya kalau ditutup ya, kalau di NTT mungkin istilahnya berbeda ya, tapi nanti secara prinsip kawan-kawan paham gitu ya. Musim hujan itu menggunakan terpal penutup, kita kerja di bawah terpal itu, jadi tidak akan mengganggu kegiatan penyelesaian pekerjaannya. Yang kelima, kesulitan media filter. Nah, media filter kita menggunakan plastik, nggak tahu di sana banyak plastik, di NTT sepertinya banyak plastik, cuman mungkin akses untuk mendapatkan plastik itu yang susah. NTT banyak plastik sebenarnya, dari laut itu banyak sekali plastik sebenarnya, itu bisa digunakan. Itu yang pertama, yang paling bagus, paling mudah, dan itu sifatnya pemberdayaan, itu media plastik dari air mineral itu seperti ini, air mineral seperti ini itu bisa digunakan, itu banyak sekali mungkin. Tapi nanti kalau ada kendala bisa menggunakan, disiasati menggunakan potongan pipa, menggunakan genteng gitu ya, genting ya, pecahan genting gitu, itu untuk media filter untuk tempat tinggalnya bakteri. Itu jadi permasalahan terkait pembuatan tangki septik. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau memang ada kendala. Itu saya rasa ini yang sering ditemui, secara umum sering ditemui nanti di lapangan, kawan harus seperti itu. Nah, ini tahap pekerjaan pipa dan bangunan pelengkap, elevasi tidak sesuai rencana pelayanan. Nah, ini khusus untuk yang komunal gitu ya. Komunal itu ini kelihatan Mas, saya gambar di sini Mas. Jadi saya sambil berdiri, ini khusus yang komunal ya, nggak kelihatan saya. Oke, ini yang untuk komunal biasanya kan ada rumah
beberapa rumah ini ya. Ini misalkan rumah ini. Gambar saya bagus ya. Gambar saya inilah pokoknya jelas gitu ya. Ini ada beberapa rumah, ini khusus yang komunal, tangki septik komunal ya. Itu ada satu tangki septik ya. Semua akan ke sini gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalkan ini. Nah, ini salah. Ini harusnya seperti ini, yang masuk tetap satu. Ini ada Pak Kontrol, ini ada Pak Kontrol, Pak Kontrol, Pak Kontrol. Ya, seperti ini. Nah, ini elevasi ini maksudnya ini yang tidak sesuai. Jadi, ketika merencanakan ini, teman-teman itu harus benar-benar melihat terkait kontur tanah dan elevasinya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pompa, kita sistemnya gravitasi berapapun rumah ini. Misalkan ini tangki, rumah satu, ada toilet, ini toilet. Nah, ini tangki septiknya satu akan mengerucut dan di sini ada resapan. Seperti itu ya. Ini maksudnya elevasi itu harus teman-teman itu harus diperhatikan terkait elevasi. Walaupun jaraknya dekat-dekat karena kita ada Pak Kontrol di sini, jangan sampai dari toilet atau kamar mandi ini tidak mengalir, tidak masuk ke tangki septik ini. Jadi dari WC ya gitu ya, kloset dari WC itu tidak mengalir ke sini. Itu mohon dijadikan perhatian ya kawan-kawan ya. Lanjut. Oke. Itu jadi yang pertama itu terkait elevasi. Elevasi itu ini kalau berbicara elevasi ini khusus untuk yang komunal ya, karena komunal sifatnya seperti itu. Karena satu tangki septik itu digunakan untuk beberapa bilik ya, itu sifatnya komunal. Oke, lanjut. Ini nah, ini elevasi tidak sesuai rencana pelayanan. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan elevasinya untuk yang sifatnya komunal, satu tangki septik untuk beberapa bilik, itu mohon diperhatikan. Karena tapi apalagi relatif di desa gitu ya, relatif itu jaraknya biasanya lumayan jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau tangki septik individu, masing-masing rumah satu bilik, satu tangki septik satu bilik, itu relatif lebih aman lah, lebih aman untuk itu, karena hanya jarak 1 meter 2 meter itu dari toilet yang dibangun ke tangki septik itu enggak terlalu berpengaruh gitu ya. Yang kedua, terjadi perubahan jalur pipa karena ada penolakan warga. Nah, ini ketika jalur, karena pastinya ketika sifatnya komunal itu yang memiliki lahan itu pasti hanya satu orang. Nah, kadang belum tentu bisa digunakan bersama-sama. Nah, itu biasanya ketika pelaksanaan ada penolakan, ada itu nanti bisa disiasati penyelesaiannya ya dengan rembuk bersama seperti apa gitu ya. Dan rata-rata seperti pengalaman saya kemarin di Jawa Timur gitu, biasanya rumahnya itu masih bersaudara, berdekatan itu masih bersaudara, rumah A, B, C gitu ya, itu masih bersaudara. Jadi ketika dibangun tangki septik di tanah siapapun itu nggak ada pengaruh, nggak ada kaitan, nggak ada penolakan gitu, karena masih saudara. Nggak mungkin satu saudara menolak gitu, karena itu masih saudara, kecuali memang antara rumah satu dengan yang rumah lain itu berlainan. Misalkan rumah A, B, C ini berbeda orang, bukan saudara, bukan keluarga gitu. Ketika lokasinya pembangunan ada di lokasi A, kadang nanti pelaksanaan waktu perencanaan iya, tapi ketika sudah pelaksanaan mulai digali, mulai ada penolakan. Nah, akhirnya berubah lagi kan, seperti itu. Yang ketiga, jalur pipa ketemu sungai atau saluran. Nah, ini ketika ketemu sungai harus di mana gitu kan. Nah, harus dilindungi, pipanya harus dilindungi, mungkin menggunakan truss block atau bagaimana kita dilindungi, menggunakan dibungkus dengan casing pipa besi misalkan, itu harus dilindungi. Itu kalau melewati jalur sungai pipa gitu ya.
Selanjutnya tidak ada lahan untuk bak kontrol. Nah, tidak ada lahan untuk bak kontrol bagaimana? Ya, ketika tidak ada lahan untuk bak kontrol yang sifatnya komunal seperti ini, itu bisa digunakan satu bak kontrol digunakan untuk tujuan bak kontrol adalah kawan-kawan harus memahami ketika bak kontrol itu tujuannya adalah sebagai kontrol. Di mana diletakkan bak kontrol? Itu ada yang pertama, kita butuh bak kontrol ketika ada dua pipa yang bertemu. Itu kita butuh bak kontrol. Selanjutnya ada tikungan atau belokan, kita butuh bak kontrol. Selanjutnya ketika jalan itu menerus lebih dari 10 meter, kita wajib ada bak kontrol. Nah, itu salah satu fungsi bak kontrol itu sebenarnya ya untuk kontrol ketika ada penyumbatan, kita bisa kontrol di sana, ya. Nah, ini tidak ada bak kontrol. Ini permasalahan ketika pekerjaan pipa dan bangunan pelengkap. Ini, ya. Nanti kawan-kawan bisa sambil dibaca gitu ya materinya. Saya yakin kawan-kawan sudah memahami. Penyimpanan bahan material yang disimpan dalam gudang adalah bahan yang mudah rusak karena cuaca, semen, pipa. Nah, apakah setiap lokasi siap menyediakan gudang? Nah, itu belum tentu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya untuk numpang gudang adalah sistem kita adalah DO. Kita numpang gudangnya di toko. Jadi kita beli semen 100 sak, nggak usah diambil semua, tapi biarkan di toko itu. Untuk dikirimnya sesuai dengan kebutuhan kita, tolong dikirim 10 sak semen. Nah, kita pasti langsung habis. Jadi kita mengefisiensikan penggunaan gudang. Kalau seperti pipa pun ya kayak gitu. Pipa itu paling sederhana ya, dibungkus terpal, dibungkus plastik gitu ya. Itu yang paling mudah. Tapi kalau semen kan mudah kering gitu ya. Kalau bisa sih harapannya jangan sampai di gudang lah. Kita nggak tahu kebutuhan kita hari ini berapa. Jadi lebih baik kita sistem DO ke toko, kita pesan 100 sak tapi dikirimnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan dikirim 10 itu langsung habis tanpa ada kerusakan semen. Jadi semen tidak ngeras lagi gitu ya. Bahan yang mudah diangkut orang. Jadi gudang itu sebenarnya tempat yang mudah-mudah seperti ada cangkul, ada amer, ada paku, ada semuanya. Alat ukur itu yang mudah diangkut itu nggak apa-apa ditaruh di gudang dan itu sifatnya kan tidak rusak gitu ya. Tidak rusak nggak apa-apa. Helm, terus kaos tangan misalkan, sepatu proyek misalkan, itu bisa disimpan di dalam gudang. Bahan diatur dengan rapi dan dikelompokkan supaya mudah pengambilan sesuai kebutuhan. Jadi gudang itu ya diatur, semen bagaimana, terus besi di mana. Jadi semua nggak istilahnya nggak semrawut gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu nggak berserak gitu, nggak berserakan kemana-mana. Jadi semua serba tertata. Oke, nah ini contohnya. Ini penyimpanan. Kenapa semen itu di bawahnya diberi penyangga gitu? Karena semen itu ketika kena udara dingin itu akan mengeras seperti itu ya. Akan mengeras. Itu contoh gambarnya seperti itu. Jadi kalau itu pun sebenarnya bukan gudang, itu di luar gitu ya. Itu juga beresiko ketika ada hujan, ada apa, itu juga beresiko sebenarnya. Tapi itu jauh lebih baik karena di bawahnya sudah ada alasnya gitu. Jadi mereka tidak langsung ketemu dengan tanah seperti itu. Nah, itu yang gambar selanjutnya itu penataannya batu bata itu harus tertata. Jadi ketika ambil itu enak gitu, kita ambil itu enak. Ini sesuaikan dengan jadwal pelaksanaan. Nah, maksudnya ketika kita DO gitu, besok mau ngecor, kita hari ini bisa minta ke toko, silakan dikirim 5 sak atau 10 sak, itu disesuaikan dengan jadwal gitu ya. Jangan sampai kita masih mengerjakan pembesian untuk backcasting tangki septik gitu misalkan, atau kolom untuk toilet gitu, bilik toilet, ternyata kita sudah request
atau minta dikirim semen. Nah itu juga nggak bagus. Nah sih besinya pengecorannya belum siap, semennya udah di lapangan, sia-sia percuma kan, seperti itu. Perhatikan kondisi keuangan. Jadi perhatikan kondisi keuangan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi keuangannya memang diperuntukkan untuk kegiatan saat itu. Jangan sampai ketika kita mau pengecoran ternyata beli pintu dulu. Nah, kita belum waktunya masang pintu tapi sudah beli pintu. Akhirnya pintunya belum bisa terpasang, kebutuhan materialnya untuk tangki septik akhirnya terbengkalai, tidak bisa dikerjakan karena materialnya sudah untuk keuangannya sudah untuk beli kusen pintu misalkan, atau beli atap baja ringan misalkan. Nah itu yang perlu itu. Selanjutnya adalah perhatikan kapasitas gudang. Nah gudang ini harus diperhatikan, jangan semua barang dimasukkan nanti nggak cukup, ambil aja susah gitu, udah numpuk-numpuk ambil susah. Itu secara umum seperti itu. Cara penyimpanannya harus teratur, rapi, seperti itu ya. Ini penggunaan bahan material. Nah ini terdapat, ini kawan-kawan, bahan yang dipakai harus sesuai dengan RAB. Itu harus sesuai dengan kualitasnya, karena RAB ini adalah perencanaan yang sudah kawan-kawan dan dampingi KSM untuk mensurvei. Itu ada misalkan ditentukan pasir, terdapat 3 jenis pasir yang dipakai, itu ya harus benar-benar pasir uruk ya, memang untuk uruk gitu loh. Jangan sampai pasir uruk untuk pasir pasang, pasir beton untuk pasir uruk. Nah itu nanti pembengkakan, karena pasir beton lebih mahal daripada pasir pasang gitu ya. Pasir pasang lebih mahal dari pasir uruk. Paling murah pasir uruk karena memang untuk menguruk kan, seperti itu ya. Jadi untuk lapisan pasir uruk, dasar paving, tegel, ciri-ciri butiran lembut, ini secara umum seperti ini ya. Itu ciri-cirinya. Pasir pasang untuk campuran pasangan batu bata gitu ya. Kalau pasangan batu bata menggunakan pasir beton terlalu besar-besar nanti, terlalu kasar, nggak bisa nempel nanti batanya gitu. Itu yang jadi ini spesifikasi pasirnya saja. Spesifikasi pasir itu ada 3. Jadi ketika kawan-kawan di RAB itu misalkan pasangan batu bata gitu, pasti menggunakan pasir pasang, bukan pasir beton atau pasir uruk. Ketika pembersihan lahan, penggalian pondasi butuh pasir uruk, pasti di sana analisanya pasti menggunakan pasir uruk. Nah itu hati-hati, itu menjadi catatan, perlu dikontrol. Ini penggunaan bahan material, semen PC. Nah PC itu 50 sak, itu kurang tahu di lapangan ada enggak sekarang yang 50 sak. Itu biasanya untuk yang proyek besar itu masih menggunakan 50 sak. Tapi PPC, Portland Pozzolana Cement 40 sak itu yang ada di pasaran. Yang ada di pasaran yang mudah Bapak Ibu temui yang ada di pasaran itu semen PPC ya. Jadi Portland Pozzolana Cement itu yang ada di pasaran. Dan itu harganya relatif lebih murah daripada PC Portland Cement yang 50 kilo atau sak. Nah, semen yang dibeli atau diadakan atau yang digunakan itu masih berlaku. Di sana semen itu juga ada kadaluarsanya. Karena apa, semakin mendekati kadaluarsa biasanya dengan air, dengan pasir itu tidak akan merekat gitu ya. Itu dan mudah retak nantinya ketika masa berlakunya sudah mendekati masa kadaluarsa. Jadi masanya kalau bisa masih 1 tahun atau berapa gitu masih bisa digunakan. Yang kedua, terurai tidak mengeras. Nah ini karena membatu menggumpal itu karena udara terbuka tidak tertutup atau masa kadaluarsanya sudah mendekati gitu, itu biasanya susah terurai terus membatu gitu ya, keras. Itu salah satu ciri semen yang sudah mendekati masa kadaluarsa biasanya. Atau peletakannya di gudang misalkan itu hanya berserakan, kena udara langsung bersentuhan dengan tanah atau lantai gitu tanpa ada penyangganya seperti itu, gambar tadi gitu ya. Itu salah satunya penyebabnya itu. Nah selanjutnya adalah kering. Semen itu biasanya kualitas semen yang bagus itu tidak terlalu kering tapi masih sedikit basah gitu ya, ada lengket gitu. Itu mungkin kawan-kawan juga sudah paham terkait hal itu.
Bata merah ukuran sesuai dengan batu bata lokal. Nah, bata lokal itu ada macam-macam, ada yang 20 cm, ada yang 15 cm. Ya, itu disesuaikan dengan di sana. Karena pada umumnya bata itu relatif berbeda-beda untuk ukurannya. Misalkan kalau di Jawa itu hampir 20 cm untuk panjangnya. 1 meter persegi itu, 1 meter persegi itu rata-rata berisi 65 sampai 70 bata. Mungkin di tempat lain di NTT, di Manggarai, di Flores gitu ya, mungkin ada yang lebih kecil, jadi 1 meter persegi itu bisa 80 bata atau 90 bata, itu memungkinkan. Ada juga yang tebal-tebal seperti saya tahun kemarin di Madura di Sumeneb. Itu juga ada sanitasi pedesaan padat karya di Sumeneb, di Madura, Jawa Timur. Itu batunya tebal-tebal, bukan main tebalnya, tebal bakunya, batu batanya tebal-tebal, dan itu berwarna putih seperti kapur. Karena memang kearifan lokal di sana batu batanya putih seperti itu, nggak ada masalah. Yang penting harga satuan ketika perencanaan kita menggunakan batu bata tersebut gitu loh. Jangan perencanaannya menggunakan bata merah tapi realisasinya menggunakan bata putih. Perencanaannya menggunakan bata ukuran 20 dengan harga sekian, realisasinya menggunakan bata yang lebih kecil dengan harga yang lebih murah gitu. Itu yang kita hindari. Itulah salah satu manajemen konstruksi harus seperti itu. Nah, ini batu merah harus sisinya siku. Kadang ada yang pecah sedikit, ada yang itu ya. Kita berusaha yang itu nggak bisa kita hindari. Ada pecah ketika penurunan, ada langsir waktu penurunan, itu nggak bisa kita hindari. Tapi kita berusaha seoptimal mungkin, kita cari yang benar-benar berkualitas bagus. Biasanya mudah pecah ujungnya itu biasanya karena tingkat pembakarannya kurang lama. Pendinginan bukan pembakaran. Ketika setelah dibakar gitu ya, pendinginannya kurang lama, itu biasanya mudah pecah. Ketika pendinginan lama biasanya gitu ya. Itu kalau pembakaran batu bata seperti itu. Padat dan tidak berongga, jelas padat dan tidak berongga. Keras dan tidak mudah pecah gitu, itu jelas. Warna merah matang dalam pembakaran. Nah, ini maksud saya tadi, warna merah matang dalam pembakaran. Ketika sudah matang dari pembakaran terus pendinginan, itu biasanya jarang sekali untuk pecah. Itu kuat, biasanya bunyinya seperti keramik gitu ya, bunyinya itu nyaring gitu. Ketika dipukul itu bunyinya nyaring. Itu yang paling bagus itu sebenarnya seperti itu untuk batu bata. Itu salah satu. Yang ketika sebelum digunakan itu dicelupkan ke dalam airnya air bersih, jangan air itu ya, air bersih gitu dicelupkan. Itu tujuannya untuk merapatkan rongga-rongga yang ada. Itu kalau di sini maksimal 5 menit ya. Sebenarnya biasanya rata-rata itu hanya disiramkan, dicelup terus dipasang, dicelup dipasang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk menutup rongga-rongga. Pipa SNI digunakan pipa kelas AW gitu ya, tapi nggak tahu karena kita menggunakan tangki septik, mungkin ada kebijakan dari masing-masing pihak. PPK kita menggunakan pipa limbah gitu ya. Saya tidak berbicara di ranah sana karena ada beberapa pengalaman itu dari pihak PPK, pihak Satker di provinsi itu harus menggunakan pipa limbah. Nah, itu pipa limbah itu SDR 41. Itu pabrikan, tidak ada di pasaran gitu ya, tapi di juknis kita, di pedoman teknis kita cukup menggunakan pipa AW. Untuk digunakan kelas AW itu untuk pipa induk ya, pipa primer itu kita menggunakan pipa AW. Dan untuk pipa ke sambungan rumah itu kita diperbolehkan menggunakan pipa kelas D. Kelas D itu pipa kerupuk ya. Pipa kerupuk itu yang mudah pecah, sebenarnya mudah pecah. Ketika terbuka, kena panas, kena angin, kena panas, kena hujan gitu ya, itu mudah pecah. Itu pipa kelas D sebenarnya. Tapi kita diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena SR itu nanti akan menjadi tanggung jawab si pemilik rumah ketika ada kerusakan. Jadi mereka lebih mudah mencari pipa yang ada di pasaran. Itu tujuannya seperti itu. Pipa PE untuk daerah rawa atau persilangan di bawah air. Nah, PE itu lebih kedap, lebih kuat ketika ada kondisi ekstrim seperti terendam air terus gitu ya. Itu lebih kuat untuk pipa PE.
Terus selanjutnya ada pipa ada pipa galvanis. Nah, pipa galvanis ini kita perlu rekomendasi dari BPK. Nah, ini salah satu syarat itu biasanya untuk ketika kita melewati jembatan gitu ya, melewati jembatan atau di ruang terbuka, itu kita menggunakan pipa galvanis, pipa GIP, galvanis iron pipe gitu ya, GIP. Itu kita menggunakan pipa itu, tapi dengan catatan mohon persetujuan dan rekomendasi dari BPK. Sebenarnya pipa ini semua saya rasa ini hanya untuk yang sifatnya tangki septik komunal. Jadi biliknya banyak, tangki septiknya hanya satu. Jadi digunakan bersama gitu ya. Itu yang bisa digunakan. Nah, terus selanjutnya air, penggunaan bahan material air yang digunakan harus air bersih gitu. Air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau gitu ya, tidak mengandung garam, air laut gitu misalkan, karena di NTT juga air laut, itu perlu dinetralisir penggunaan air laut. Kalau penggunaan air laut mengandung garam, kita untuk semennya nanti tidak akan menyatu. Kita ada tipe semen tipe 5 itu yang khusus untuk daerah berair, itu harganya mahal ya, tapi semoga saja tidak sampai terjadi seperti itu. Ada untuk semen yang khusus untuk airnya itu air asin, air laut, air garam. Itu sebenarnya ada. Itu semen PC tipe 5. Itu memang khusus untuk kondisi airnya itu mengandung garam. Nah, itu ada. Nanti coba kawan-kawan browsing, itu ada, itu harganya, dan itu tidak ada di pasaran. Saya yakin itu akan mengalami kesulitan nantinya. Itu. Airnya seperti itu, bendrat, paku jelas untuk mengikat tulangan, jelas menggunakan beton bertulang, itu menggunakan bendrat, kawat bendrat ya, kawat bendrat itu kawat menggunakan, dan paku itu untuk begestingnya gitu ya, untuk papan cornya itu menggunakan itu. Selanjutnya besi tulangan untuk beton bertulang syarat bebas minyak, jelas ya. Besi tulangan itu bebas kotoran, tidak cacat, retak, mengelupas, mempunyai penampang yang sama. Kalau memang direncanakan pakai menggunakan 10 diameter 10 mili, ya kita menggunakan 10 mili, jangan sampai dikurangi gitu ya. Ukuran besi yang dipakai harus sesuai standar dalam perencanaan. Ini istilahnya harus besinya SNI, bukan besi kurus, atau istilahnya apa? Kalau di sini besi banci ya kawan-kawan ya. Jadi diameternya beli 10 tapi diameternya 8 gitu, atau 12 diameternya hanya 10, diameternya 10. Kita beli itu istilahnya besi banci, dan panjangnya tidak persis 12 meter, tapi mungkin hanya 11,5, 11,7, jadi ada pengurangan. Itu yang diistilahkan, kalau di orang sipil, kawan-kawan sipil pasti tahu itu istilahnya besi kurus atau besi banci ya. Kalau saya menyampaikan itu biasanya besi banci. Jadi besinya 12 tapi kenyataannya hanya 8 mili. Misalkan besi 10 hanya 8 mili. Itu jadi itu dihindari, kita harus standar dalam perencanaan gitu. Dan biasanya ada kodenya SNI kalau besi gitu ya. Dan harganya memang selisih, mungkin hanya selisih, nggak terlalu banyak lah. Selanjutnya kayu begesting. Kayu begesting berfungsi untuk membuat cetakan beton, jelas tidak mudah patah ya, tidak bermata kayu tidak ada lubang, nanti kalau bermata kayu itu bisa rusak. Tidak mudah lentur, jadi memang benar-benar harus keras, kaku gitu, karena itu nanti ketika diisi beton gitu ya, besi ditutup begesting, beton, pengecoran, ketika itu lentur mereka akan lendutan. Istilahnya lendutan akan melengkung, dia tidak akan presisi siku seperti itu. Itu lendutan. Kuat menahan beban, nah, jelas itu begesting harus kuat menahan beban karena keras gitu ya. Nah, ini checklist bahan material yang digunakan. Ini harus ada checklist, yaitu di pedoman teknis sudah ada. Jenis bahannya apa-apa saja, spesifikasi persyaratannya apa, jumlahnya berapa, checklist bahan material yang digunakan saat per hari. Ini harusnya per hari. Ini harusnya per hari itu bisa di checklist. Semen yang sudah digunakan berapa, besi yang sudah digunakan berapa, ini harus di checklist di sini.
ya kan, ini setiap harian, ini sebagai petugas gudang KSM bagian seksi pengadaan barang dan jasa itu harus mengontrol ini yang kadang terlewatkan oleh kawan-kawan TFL maupun KSM, ini yang terlewatkan. Checklist ini penting gitu ya untuk mengontrol. Akhirnya terakhir ujungnya adalah ketika ada pemeriksaan, ada audit gitu ya, ketika ditanya pelaksanaannya habis semen berapa, nah kita bisa menghitung tanpa harus melihat nota-nota pembelanjaan atau kwitansi pembelanjaan. Tanpa melihat itu kita bisa menghitung dari checklist ini gitu ya. Dari checklist itu kita bisa melihat berapa habisnya semen, oh sekian sak, nanti tinggal dikalikan saja harga satuannya sekian, ketemu sudah aman. Kan seperti itu ya, ini checklist wajib. Ini checklist sumber daya material gitu ya. Ini manfaat pencatatan peralatan untuk mengetahui kebutuhan peralatan sesuai dengan lingkup dan jenis pekerjaannya gitu. Kalau galian ya butuhnya ya cangkul, skop gitu ya. Itu misalkan galian. Misalkan nanti pasangan batu bata ya butuh raskam atau butuh cetok atau bagaimana, itu sesuai kebutuhan. Jadi pencatatan peralatan ini juga penting. Yang kedua, memudahkan inventarisasi peralatan kerja. Nah ini perlu digarisbawahi, inventarisasi peralatan kerja. Selama ini apa yang sudah dilaksanakan, selesai program serah terima peralatan itu hilang semua. Saya yakin peralatan yang dibeli awal misalkan seperti helm, cangkul, sekop itu pasti nggak akan ada, itu pasti akan hilang semua. Padahal kenyataannya itu adalah barang tidak habis pakai. Dan itu akan diserah terimakan juga ketika tidak ada kerusakan, karena barang tidak habis pakai akan diserahkan ke KPP. Nah, di Sandes kan juga ada KPP ya, pengelola kan, kelompok penerima dan pemanfaat KPP. Nanti akhirnya ya itu alat itu juga akan diserahkan. Bukan hanya serah terima asetnya saja, tapi aset-aset yang tidak habis pakai seperti cangkul, seperti helm proyek, seperti macam-macam lah, sekop atau apapun, itu akan diserah terimakan ke KPP. Dari KSM diserahkan ke KPP seperti itu. Nah selama ini pengalaman saya dan juga mungkin Pak Hidayat, silahkan tanya di NTT itu Pak Hidayat sekarang tim leadernya, itu peralatan itu hilang semua sudah gitu loh. Ketika serah terima ya sudah hilang gitu, peralatan itu hilang semua, entah cangkulnya kemana, padahal pembelanjaan beli ada, dan itu bukan barang habis pakai. Jadi itu untuk tahun ini coba mohon diinventarisasi untuk peralatan gitu ya. Nah ini peralatan diinventarisasi, jenis peralatan apa, jumlahnya apa. Nah kalaupun ada kerusakan itu di keterangan itu disampaikan. Misalkan nomor 1 jenis peralatan cangkul, jumlahnya ada 2 gitu atau 3. Kondisinya bagaimana? Oh 1 rusak, 2 masih bisa layak digunakan. Nah itu nanti ini menjadi checklist penggunaan gitu. Ini menjadi tanggung jawab KSM. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, nah kemarin cangkulnya kemana? Hilang. Nah itu coba mohon teman-teman TFL dalam pendampingan KSM nantinya coba untuk lebih mulai tertib administratif terkait aset yang dimiliki oleh KSM. Salah satunya dari checklist itu. Jelas ya kawan-kawan ya. Ini checklist peralatan. Jadi kalaupun rusak, beri aja keterangan rusak. Nggak ada masalah, berikan keterangan cangkulnya rusak. Misalkan beli genset untuk pompa menghisap misalkan, ternyata rusak, sampaikan saja rusak, nggak ada masalah ya. Nah ini manajemen tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja, direkrut tenaga kerja masyarakat setempat. Nah ini wajib karena kita sifatnya pemberdayaan dan kita menjadi salah satu sorotan sekarang di pusat. Pemberdayaan itu salah satunya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Kita harus memprioritaskan masyarakat setempat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kecuali untuk tenaga terampil yang memang di lokasi tersebut tidak ada, itu baru diperbolehkan kita menggunakan tenaga dari luar. Dengan catatan
itu pun harus melalui rembuk warga, kesepakatan warga. Jelas ya, seperti itu. Nah, itu apabila tidak terdapat tenaga kerja dari calon pemanfaat, maka dapat direkrut dari tempat lain. Nah, ini dari tempat lain dengan catatan harus ada rembuknya, harus ada berita acaranya bahwa masyarakat memang tidak ada yang mampu untuk mengerjakan ini. Tapi kalau itu nanti biasanya akan menjadi masalah, akan menjadi rame di kemudian hari. Kenapa saya nggak dilibatkan? Padahal saya bisa menggali, bisa langsir material seperti yang saya sampaikan tadi. Itu bisa coba prioritaskan masyarakat setempat untuk pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan keterampilan lebih. Fungsikan mereka. Ya, karena kawan-kawan setiap minggu pasti ditanya kan, HUK-nya berapa? Itu di laporan HUK-nya berapa? Masyarakat laki-laki perempuan yang terlibat berapa? Itu harus ditanyakan. Nah, pengupahan tenaga kerja dilakukan berdasarkan survei di masyarakat setempat. Jelas ya? Jadi harga upah itu adalah harga pada umumnya di lokasi tersebut. Misalkan di sana tukang pekerja adalah 100.000, ya itu yang kita gunakan, gitu ya. Dengan masa kerja waktunya jam 8 sampai jam 4, misalkan 100.000 satu hari pada umumnya. Ya sudah, itu yang kita sepakati dan itu menjadi dasar penggunaan penyusunan RAB kemarin, kan gitu ya. Itu kawan-kawan sudah memahami. Nah ini jenis tenaga, kualifikasi persyaratan. Nah itu misalkan jenis tenaga pekerja batu atau tukang batu, tukang besi, tukang kayu. Nah itu macam-macam kualifikasi persyaratan. Nah, ya itu bisalah di ya, ahli batu gitu ya, ahli kayu atau apa gitu ya. Jumlah laki-laki perempuan. Nah ini harus terlihat. Nah ini tujuannya apa? Di pusat itu terus terang kami setiap minggu, mungkin Pak Hidayat juga sama, setiap minggu itu kami dikontrol berapa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan padat karya ini. Kawan-kawan harus menyampaikan hal itu, gitu ya. Menyampaikan hal itu seperti apa, berapa yang terlibat, nanti ujung-ujungnya akan kelihatan berapa nilai ekonomis yang dikeluarkan untuk masyarakat, yang diterima masyarakat, yang dapat dirasakan masyarakat dari setiap desa itu. Jelas ya? Ini pemanahan jadwal mengetahui waktu mulai dan selesainya kegiatan, merencanakan aliran kas. Nah ini kas ini terkait keuangan ya, pembukuan, pembelanjaan, mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu, penyelesaian dan biaya kegiatan. Jadi tujuannya jadwal kerja itu mengevaluasi, ketika ada keterlambatan kita bisa mengevaluasi apa yang terlambat. Kalau memang kurang pekerja kita tambah pekerja, kalau materialnya terlambat kita cari, kita dorong untuk pemasok untuk segera memberikan mengirimkan material atau bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat itu agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Itulah evaluasi. Inilah fungsi penyusunan jadwal. Kan ada, kalau orang teknik ngerti ya, ada deviasi gitu ya. Rencananya progresnya minggu ini harusnya 40%, ternyata minggu ini baru 35%. Nah itu ada minus 5% gitu misalkan. Minus 5%, penyebabnya apa? Itu yang perlu dievaluasi. Cuaca kah? Atau pekerja? Atau bahan material yang terlambat? Nah itu yang perlu dikaji, dievaluasi gitu ya. Itu yang perlu disampaikan. Ini jadwal pelaksanaan. Ini bisa berupa bar chart atau diagram blok. Paham ya? Ini saya yakin kawan-kawan harus ada ya di setiap dokumen RKM teman-teman. Itu yang pertama diagram bar chart minimal. Kalau boleh saya gambar gini ya, ini wajib ada ya teman-teman ya, ini wajib ada. Ini misalkan bulan gitu ya, ini bulan, ini minggu pertama, kedua, ketiga, 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini pembersihan misalkan, sihan gitu ya. Ini misalkan pembersihan.
Ini akan dilaksanakan minimal ada barcat, misalkan pembersihan 2 minggu. Nah, seperti ini. Ini ada misalkan setelah itu pemasangan bauplang. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Bauplang misalkan setelah 1 minggu ini sudah mulai dipasang bauplang. Minggu kedua ini pemasangan bauplang. Sekaligus pembersihan, sekaligus pemasangan bauplang. Nah, ini harus kawan-kawan, ini adalah schedule kerja, ini harus ada, saya harapkan minimal harus seperti ini, itu harus ada. Ini sebagai kontrol pegangan di lapangan, pekerja di lapangan. Jadi mereka bisa memperkirakan, oh minggu pertama ini saya harus pembersihan, terus minggu kedua saya harus sudah dapat melaksanakan pemasangan bauplang atau pembatas gitu ya. Setelah pembersihan, pemasangan bauplang, setelah itu baru penggalian misalkan. Nah penggalian misalkan minggu ketiga. Nah ini sebagai kontrol, ketika minggu ketiga nantinya itu harusnya penggalian ini sudah terlaksana, ternyata di sini ternyata progres realisasinya belum sampai ke penggalian. Ini yang perlu dievaluasi. Kenapa? Bisa karena pekerja, bisa karena cuaca, atau biasanya kalau masih ini karena belum butuh material, hanya peralatan gitu ya. Mungkin karena cuacanya hujan atau pekerjanya yang kurang, seperti itu. Ini harus ada, ini kawan-kawan harus wajib ada ya, ini harus ada itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan, nah ini barcat, diagram balok itu seperti itu, sederhana, itu paling sederhana tadi yang saya sampaikan, yang saya gambarkan itu paling sederhana, itu harus ada, itu sebagai kontrol. Yang kedua adalah merupakan jadwal paling banyak digunakan karena mudah. Nah itu karena mudah, memang bisa kontrol, seperti yang tadi saya gambar itu bisa ngontrol. Paling sederhana, siapapun bisa, pekerja pun bisa, harusnya. Jadi menyampaikan minggu ke ini harus galian, nah itu sudah bisa. Yang keempat, pembuatan penampilan informasi sederhana dan hanya menyampaikan dimensi waktu. Nah, seperti ini kan yang saya sampaikan tadi, itu hanya dimensi waktu. Oh, minggu ketiga harus sudah selesai penggalian. Minggu kedua harus sudah pemasangan bauplang. Nah, itu harus ada, dan itu ditempel di lokasi masing-masing gitu loh. Ditempelkan di lokasi masing-masing, itu menjadi acuan gitu. Jadi mereka sendiri tanpa dikomando pun mereka bisa melihat, oh, saya minggu ini harus bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, jadi mereka bisa langsung mengerjakan. Oke. Ini bobot kegiatan ya, prosentase. Ini prosentase itu bobot untuk progres karena kita ada syarat gitu ya. Ini paling sederhana, yaitu pembobotan itu dibagi dengan persiapan. Misalkan anggaran untuk persiapan adalah 2 juta. Dan dibagi total biaya konstruksi. Jadi rumus bobot kegiatan adalah biaya per kegiatan dibagi total biaya total kegiatan. Maksudnya dibagi biayanya sendiri, bukan dibagi dengan kalau di Sandes berapa ya, 350 juta atau 400, saya kurang tahu. Misalkan 350 juta, jadi pembaginya bukan 350 juta, tapi pembaginya adalah kebutuhan konstruksinya berapa. Nah, itu yang menjadi bobot progres ya. Seperti itu. Ini. Jadi pembaginya 51 ini adalah pembagi dirinya sendiri, bukan kalau totalnya mungkin 350 misalkan ini. Misalkan 350, tapi pembaginya kebutuhan untuk konstruksinya ini adalah 51 juta. Jadi pembaginya 51 juta bobot 100%. Nah, ini kurva S ya. Ini kalau lebih detail bobotnya, bobot ini untuk perhitungan bobot kurva S. Jadi kurva ini hampir S, yang penting mirip, yang penting dari bawah ke atas gitu ya, karena kita yang berbikin bukan kawan-kawan yang semua ahli di bidang teknis gitu ya. Ada juga KSM. Nah, itu bisa pembobotan, bisa model seperti ini, asalkan kurva S-nya itu dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas gitu ya. Ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, tapi semua grafiknya itu pasti naik. Kenapa naik? Semakin ke atas itu semakin mendekati penyelesaian.
intinya kan seperti itu. Ini bobot, jadi time schedule sudah bisa dilihat. Kalau ini diserahkan ke tukang, mereka pusing ya, mereka nggak akan ngerti, mereka pusing sudah kalau ini. Nah, mending yang di masyarakat tadi, yang seperti yang saya gambarkan tadi, cukup dengan bar chart seperti itu, mereka minggu-mingguannya sudah tahu. Dan ini menjadi tugas KSM dan kawan-kawan TFL teknis untuk mendampingi KSM untuk perhitungan progresnya, seperti itu. Kalau untuk tukang nanti pusing dia, malah nggak kerja-kerja, malah mikir ini pusing nanti kan, itu seperti itu. Oke. Ini precast Pak Kontrol, ini precast ya Pak Kontrol, itu bisa precast macam-macam, bisa menggunakan ini keuntungan menggunakan precast lebih mudah, cepat, rapi, ya kan. Precast itu karena dicetak di luar itu lebih cepat, lebih rapi. Ini untuk Pak Kontrol. Nah ini untuk precast Pak Kontrol, ini kalau menggunakan paling sederhana menggunakan ember cat 25 liter, itu kita menggunakan pipa elbow gitu ya, itu untuk Pak Kontrol. Ini termasuk untuk grass trap gitu ya, penangkap lemak itu. Nah penangkap lemak ini diperbolehkan ada ketika dari dapur akan masuk ke saluran resapan, tapi dari dapur tidak boleh masuk ke dalam tangki septik. Sekali lagi perlu dicatat bahwa limbah grey water dari dapur itu tidak boleh langsung masuk ke dalam tangki septik kita. Yang boleh masuk ke tangki septik adalah black water. Cuman itu saja. Jadi kalau ada grey water dari dapur itu harus masuk langsung ke saluran resapan. Sebelumnya diberi grass trap ya, penangkap lemak seperti ini. Ini cara pemipaan jalan, ini layout, ini sudah pemasangan sambungan rumah, itu sederhana sekali. Ini K3, nah ini K3 ini. Sarung tangan harus ada, masker harus ada, safety helmet itu harus ada, helm. Safety helmet itu helm proyek harus ada, sepatu karet harus ada, sesuaikan kebutuhan ya. Nah ini kaos tangan harus ada, tujuannya apa? Untuk pembersihan ya kan. Tapi namanya orang desa kadang kita ngecor semen saja kita tidak pakai sepatu dan mereka tidak pecah. Kalau saya sudah pecah semua kaki kan, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Boleh, itu katanya kebiasaan, kita nggak akan pecah Pak kakinya ya percaya seperti itu, percaya saja. Tapi karena kita ada aturan, kita harus penuhi dan kita punya anggaran untuk itu, belajarlah untuk sesuai dengan aturan kan gitu. Apalagi sekarang kondisinya kondisi COVID. Nih uji sarana tangki septik ya, uji kebocoran biasa ya. Jadi air diisi penuh tangki septiknya, coba dikeringkan. Ketika ada rembesan penurunan lebih dari 2 cm dalam sehari, itu kemungkinan ada bocor gitu ya. Itu tangki septik, commissioning test tangki septik seperti itu. Nah ini pengetesan pipa secara umum. Ini pengetesan pipa untuk alirannya harus mengalir gitu ya ke tangki septik, jangan sampai landai. Ini sebenarnya untuk yang komunal ya, untuk yang komunal. Ini perbaikan jaringan kebocoran, ini bisa dibaca nanti. Nah ini pengetesan, ini yang sebelah kanan adalah Pak Kontrol. Pak Kontrol itu ya hanya melihat seperti ini, tapi ketika ada kemacetan kita bisa menggelontor dari sana. Ini khusus yang komunal. Tapi untuk yang tangki septik kita langsung ke tangki septik ya, dari kloset langsung ke tangki septik. Nih, ini Pak Kontrol, itu ada istilahnya satu lubang rame-rame, itu tidak diperbolehkan kita ya. Itu ada, dan itu terbalik. Itu yang sebelah kiri itu salah, itu satu lubang rame-rame, itu nggak boleh gitu ya. Kita minimal ada 2, jadi pipa inlet dan outlet gitu ya. Itu yang kanan, itu yang benar. Itu kalau yang sebelah kiri itu yang salah gitu, untuk pipa penangkap lemak seperti itu. Perbaikan kebocoran kalau memang ada resapan, itu paling sederhana adalah diaci ulang. Ketika ada penurunan, misalkan sehari tangki septik yang sudah terbangun diisi air gitu ya, itu ada penurunan yang
signifikan itu lebih dari 2 cm dalam semalam, 1 meter gitu ya, itu kemungkinan ada kebocoran. Dan itu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah pengacian ulang, atau paling setelah diaci ada di waterproofing, di kedap air, di waterproof gitu ya, itu yang mudah di. Nah ini uji kinerja, ini tangki septic kalau bisa diuji coba untuk tes BUD COD nya itu dicoba antara yang setelah sebelum adanya filter itu inlet, di pipa inlet itu coba diuji, nanti kurang tahu untuk tahun ini ada nggak biaya untuk pengujian itu, atau mungkin bisa bekerja sama dengan dinas tempat gitu ya untuk pengujian BUD COD nya. Ini kendala sanitasi perdesaan, perencanaan, sosialisasi lebih detail karena program baru. Jadi ini kendalanya. Jadi Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, sosialisasi itu jangan terfokus pada tahapan saja. Sosialisasi itu bisa dilaksanakan secara informal dimanapun, di warung kopi pun jadi kita sosialisasikan gitu ya. Sambil santai kita sampaikan program ini seperti ini, tujuannya seperti ini. Selama ini yang terjadi kenapa masyarakat kurang memahami, karena sosialisasi kita hanya di satu tempat. Ketika tahapan sosialisasi sekali, yaitu yang kita kerjakan. Padahal kenyataannya sosialisasi itu nggak mesti harus satu kali itu, gitu loh. Ya, wilayah kabupaten kurang berkenan dengan sebutan wilayahnya termasuk stunting. Ya, ini masalah nama saja sih, dibilang stunting kurang tinggi gitu ya. Stunting itu kurang gizi, kurang tinggi gitu ya. KSM lebih banyak tokoh masyarakat, barang dan jasa masih lemah karena kendala SDM. Nah, barang dan jasa pengadaan tadi mungkin sudah depan sudah disampaikan gitu ya, sudah disampaikan pengadaan barang dan jasa paling sederhana di masyarakat itu harus dicoba untuk dipenuhi. Itu verifikasi RKM membutuhkan waktu gitu karena banyak gitu. Kalau tipikal sih nggak ada masalah, tapi saya yakin bentuknya macam-macam, mungkin kebutuhannya macam-macam seperti itu. Kalau jumlah tangki septiknya tipikal gitu mungkin RKM seminggu jadi, mungkin ya seminggu jadi karena bentuknya sama, tinggal copy paste selesai gitu ya. Tapi karena bentuknya berbeda-beda, ada yang komunal, ini yang perlu waktu. Konstruksi kontrak kerja dilaksanakan bersamaan di antara 10 desa. Nah ini ada juga kadang satu desa sudah selesai tapi desa lain belum selesai, jadi akhirnya nunggu. Kalau tidak 10 desa nggak akan kontrak PKS. Nah itu juga jadi masalah, itu keterlambatan pelaksanaan. Nanti kita bisa sharing. Material susah diakses karena di daerah kepulauan atau pegunungan. Nah ini mungkin di NTT itu salah satunya, karena material harus diakses, harus nyebrang laut, harus naik kapal gitu ya. Itu nanti bisa. LPJ tidak dibarengi dengan kegiatan fisik di lapangan. Nah kadang ada pekerjaannya dulu, LPG-nya nanti. Jadi ketika pekerjaannya sudah selesai, LPG-nya baru dikerjakan, itu juga jadi masalah. Itu yang menjadi masalah. TFL tidak mengerti commissioning test. Nah, commissioning test paling sederhana tangki septik itu ya kebocoran paling sederhana. Yang pertama kebocoran, yang kedua adalah uji alir pipa, ya. Itu. Pasca konstruksi, sosialisasi operasional, serah terima fasilitas LPG dikerjakan setelah fisik selesai. Nah, seperti yang apa saya sampaikan, kadang fisik sudah selesai, LPG-nya yang baru disusun. Udah lupa semua sudah. Itu yang terjadi selama ini seperti itu. Jadi kalau bisa setelah pembelanjaan itu langsung di LPG-kan, belanja LPG-kan. Itu yang ideal seperti itu ya. Itu yang ideal seperti itu. Oh, tahun ini Cianjur, tahun anggaran 2018 ini ada 400 juta, per lokasinya 40 juta. Ini back practice ini di Cianjur. Ini back practice-nya ini ada di mana ini? Sulawesi Tenggara. Ini kan sesederhana ini kan membuat 50 keterlibatan perempuan program tahapan seperti itu. Ini back practice. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi ini. Ini masih ada waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Mungkin ya, oke. Itu tadi kawan-kawan, teman-teman semuanya. Mungkin ada sharing, ada pertanyaan, silakan. Itu terkait, jadi manajemen konstruksi intinya adalah perencanaan,
pengawasan, controlling, itu intinya di sana. Jadi intinya ada 3 sebenarnya. BMW, ingat BMW saja itu sudah clear. BMW biaya, mutu, waktu, gitu ya. Biaya, mutu, waktu. Ketika mutunya bagus, waktunya cepat, biayanya sesuai, ya sudah berhasil manajemen konstruksinya. Ketika biayanya membengkak, pasti ada yang dikurangi, waktunya mungkin kurang terlalu lama atau mutunya berlebihan gitu ya. Misalkan biayanya membengkak karena waktunya lebih lama, pasti biayanya membengkak. Ketika biayanya membengkak, pasti mutunya akan dikurangi. Itu pasti udah yang akan terjadi di lapangan seperti itu. Dan itu tolong kawan-kawan itu menjadi atensi, menjadi fokus kawan-kawan di sana. Jadi benar-benar dikontrol. Sekarang saya tanya satu, ketika kawan-kawan bisa mengontrol di RAB kawan-kawan gitu ya, di RAB itu campuran 1, 2, 3 itu standarnya apa? Itu masih perlu diperdebatkan, ya kan? Campuran K225 itu standarnya apa? Itu masih diperdebatkan. Saya yakin kawan-kawan yang basicnya adalah teknik sipil, saya sendiri teknik sipil, itu juga masih bingung. Debatable-nya di sana. Campuran 1, 2, 3 itu standarnya apa? Apalagi KSM, masyarakat yang notabene yang ya maaf sekali lagi latar belakang pendidikannya seperti itu, membaca RAB campuran K125, K225, padahal di RAB kawan-kawan itu hitungannya menggunakan analisa itu. Ya, atau percaya atau tidak, itu yang akan terjadi. Jadi kawan-kawan menyampaikan hal apapun itu yang lebih mudah dan mudah dipahami, nggak perlu terlalu muluk-muluk. Jadi bagaimana cara melihat kualitasnya campuran ini bagus? Yang jelas warnanya hijau, selesai. Kalau saya dulu seperti itu gitu ya. Karena ketika warnanya hijau campuran itu pasti semennya banyak kan gitu. Pasti semennya banyak. Nah, tapi dilihat banyaknya semen itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita over, kita boros di semen, ternyata biaya kita membengkak, yaitu BMP-nya nggak jalan juga kan gitu. Ataupun kita melibatkan banyak orang, misalkan karena semangat kita absen, semua kepingin ikut bekerja gitu ya. Oh iya, semua ikut bekerja, akhirnya semua ditampung. Wah, akhirnya kita membengkak juga. Pekerja banyak, cepat selesai, tapi biaya membengkak, nggak efektif gitu ya. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, silakan kami serahkan lagi ke moderator kawan-kawan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka. Terkait strategi apa yang harus dilaksanakan kawan-kawan di lapangan selama ini seperti apa? Baik itu strateginya, apalagi kondisinya di lapangan hujan atau bagaimana, itu kita diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke Pak Samsul, makasih atas penjelasan. Ya. Atau terlalu cepat saya? Silakan. Bisa ditanyakan melalui chat atau chat boleh. Lanjut juga bisa. Kanan watan. Oke, silakan. Sebutkan nama dan dari kabupaten mana, Pak? Nggak dengar. Bertanya? Saya dari Cecil Pemberayaan. Ya. Saya hanya terkait masalah pupuk
saya pemberdayaan teman-teman pemberdayaan. Dari mana Bapak? Adnan Watan terkait pemberdayaan Kaki Polres Timur. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Samsul. Ya. Masalah tadi kami dari keluarga besar PGL Polres Timur mengucapkan banyak terima kasih dengan pemaparan materi tadi. Ya, saya langsung saja ada beberapa item yang Ya. saya dengar dari komunitas tadi, sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan yang ingin saya diskusikan. Yang pertama terkait masalah bagian pemberdayaan itu bagian biaya, waktu dan waktu. Ya. Tadi disinggung juga terkait masalah OAC, jadi organisasi, kontrol dan evaluasi. Ya. Itu yang pertama. Terkait masalah manajemen pekerjaan pelaksanaan ini, sehingga dimensi waktu berbenturan dengan kondisi pandemi COVID, maka perlu dipertimbangkan ketika permintaan percepatan data. Karena kondisi yang ada di lapangan, ketika permintaan percepatan data kita sesuai bentukan dengan kondisi waktu, maka sekarang ini ada beberapa kondisi yang menghadapi kita, yaitu pandemi COVID dengan kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Misalkan ada beberapa para petani atau para masyarakat sementara berladang, yang kami ketahui. Perlu ada pertimbangan dari Bapak dan Ibu mereka ketika meminta dimensi waktu, kecepatan dimensi waktu, maka perlu ada pertimbangan terkait masalah kondisi tersebut. Sama. Yang kedua, ada pun beberapa item-item atau aturan-aturan yang tidak termasuk dalam aturan tambahan ini, sehingga itu yang menjadi ketidakseragaman dalam administrasi. Keragaman administrasi, sehingga kadang-kadang organisasi dalam kegiatan ini ada yang tidak terarah dan tidak seragam, karena untuk menciptakan kuantitas dan kualitas pasti kita tidak terlepas dari namanya rujukan ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait masalah tadi sempat disinggung terkait masalah asuransi jiwa, asuransi kerja. Asuransi kerja tawaran dari saya sebagai DP Pemberdayaan, kalau bisa terkait masalah asuransi kerja, kita tidak diperdayakan untuk asuransi sementara, Pak, selama program ini berjalan. Sehingga ada kemudian dari masyarakat bahwa ada jaminan yang kita berikan. Kita dalam manajemen pelaksanaan ini bisa menjadi sebuah hal yang terarah yang sama-sama kita inginkan, Pak. Mungkin dari saya itu saja. Penekanan permintaan dan pertimbangan saya di sini terkait masalah kecepatan waktu yang diminta. Kita sesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi COVID dengan kondisi ekonomi. Saya itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Sekian dan terima kasih. Salam Sanjay. Siap. Ya, terima kasih Pak Samsul. Baik. Terima kasih Pak Adnan Watan, SKM, TFL Pemberdayaan Flores Timur ya. Jadi terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kita selama ini memang kita dinabubukkan oleh pandemi COVID gitu ya. Pandemi COVID seperti ini, yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana
saya catat tadi ketika kita dituntut untuk percepatan, tapi kondisi kita sekarang kondisinya seperti ini ya Pak Adnan ya, seperti itu. Memang secara prinsip pasti akan berpengaruh dengan adanya pandemi ini, COVID ini, aktivitas di lapangan itu pasti akan berpengaruh. Makanya itu kita butuh strategi ya. Sebenarnya strategi itu jujur saja yang tahu kondisi di lapangan itu kan kawan-kawan gitu ya. Terkait keterlambatan data percepatan seperti apa itu kan kawan-kawan di lapangan gitu ya. Apalagi nah selama ini mungkin itu belum tersampaikan ke kami atau ke pihak konsultan advisory, mungkin ke Pak Hidayat, maaf sekali lagi Pak Hidayat, tersampaikan kondisi real di sana seperti apa Pak Adnan, itu yang belum mungkin ya sekali lagi mungkin itu belum tersampaikan, belum terdelivery ke kita gitu ya, kondisi seperti apa, karena saya di pusat tidak tahu kondisi di NTT itu seperti apa. Itu Pak Adnan selaku TFL Pemberdayaan itu harusnya bisa memproyeksikan hal tersebut. Dengan kawan-kawan yang lain itu harus bisa memproyeksikan hal tersebut. Itu yang harusnya sudah terekam, tergambar. Kalaupun ada keterlambatan itu wajar ya, tapi jangan sampai keterlambatan itu menghilangkan tugas tanggung jawab kita. Intinya kan di sana Pak Adnan. Jadi terlambat itu biasa, tapi tidak menghentikan atau tidak menghilangkan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai TFL misalkan, ataupun pendamping lapangan itu untuk menyampaikan laporan report tersebut. Paham ya maksud saya ya? Seperti itu Pak Adnan. Jadi yang pertama tadi kondisi itu ceritakan, kondisi itu laporkan, kondisi itu apapun kondisinya itu perlu tercatat semua. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi semua harus tetap sesuai koridor dan waktu kita nggak mungkin kita lewat tahun itu nggak mungkin gitu ya, lewat tahun nggak mungkin. Kita butuh strategi seperti apa itu yang perlu kita pikirkan. Jadi terlambat itu hal yang manusiawi sekali dengan kondisi seperti ini, tapi jangan sampai itu meninabubukkan kita, itu menjadikan kita menjadi lepas dari itu tanggung jawab. Karena alasan pandemi ini kita jadi molor, jadi atuh. Walaupun itu salah satu bagian penyebabnya, tapi itu bukan keseluruhan. Itu loh. Maksud saya seperti itu. Saya paham kondisi di sana. Mungkin nanti bisa diskusi. Terus yang kedua tadi terkait asuransi terkait ketidakseragaman organisasi. Sebenarnya ketidakseragaman aturan, format, organisasi apa yang disampaikan tadi, sebenarnya itu di pedoman teknis kita itu sebenarnya sudah sama Pak. Di pedoman teknis mau berita acara rembuk itu semua sama, kita nggak ada beda, itu sama semua. Permasalahan yang membedakan adalah adanya kebijakan di masing-masing provinsi, kan gitu ya. PPK-nya beda, kebijakannya mungkin berbeda gitu ya. Terkait apa? Misalkan contoh seperti yang tadi saya sampaikan permasalahan. Ada PPK yang desa yang selesai langsung PKS. Desa mana yang siap RKM-nya verifikasi selesai langsung PKS. Ada juga PPK yang kalau nggak 10-10-nya nggak PKS. Itu ada juga. Itu salah satu yang dianggap mungkin tidak terorganisasi dengan baik. Itu kita tidak bisa menyampaikan hal tersebut ya, menyalahkan hal tersebut, tidak, itu karena kebijakan ada di masing-masing. Contoh seperti tadi permasalahan mungkin di Flores juga ada ya, di NTT juga ada yang 2 desa sudah selesai RKM-nya bisa langsung PKS, ada tidak? Saya yakin ada seperti itu ya kan, ada juga yang harus menunggu 10-10-nya harus selesai RKM baru PKS. Itu yang nggak bisa kita hindari, kita hindari ya. Contoh saya di tempat saya TPS 3R juga sama gitu, ada di provinsi 1 Aceh, 2-nya sudah selesai, 1 RKM belum selesai, tapi pihak Satker, PPK, Balai minta harus 3-3-nya masuk. Nah itu secara organisasi, tapi secara struktur organisasi di pedoman teknis kita sama Pak Adnan, kita sama, tidak ada beda, mau di Flores, mau di Jawa, mau di Sumatera,
kita sama, aturan kita baku sesuai pedoman teknis TPS 3, pedoman teknis sanitasi pedesaan padat karya, sama Pak. Itu seperti itu ya. Jadi kalau ada perbedaan yang signifikan itu sebenarnya bukan masalah beda organisasinya atau formatnya gitu ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan terkait kebijakan, mungkin seperti itu Pak. Jadi ya itulah dinamika kita berprogram seperti ini, dinamikanya ya memang macam-macam. Mungkin di Flores seperti itu, di Jawa mungkin belum tentu seperti di Flores. Mungkin di Flores bisa diterapkan, di Jawa belum tentu bisa. Itu relatif. Jadi masih dibilang selama itu tidak melanggar aturan pedoman teknis itu sebenarnya it's okay, jalankan saja Pak. Karena kita punya buku panduan pedoman teknis itu yang perlu dia. Terus yang itu Pak Adnan ya, untuk terkait tadi pertanyaan terkait kenapa organisasinya berbeda. Nggak ada organisasinya berbeda itu. Aturannya mungkin ada karena ada kebijakan itu yang mungkin kelihatannya berbeda, padahal sebenarnya tujuannya sama, goalnya adalah sama, gitu ya. Terus yang terakhir tadi masalah asuransi, boleh tidak asuransi? Loh, wajib, nggak apa-apa. Kalau memang ada, dari mana anggarannya? Dari uang yang 5% Pak. Itu banyak di sini ada uang dari operasional 5% kan ada ya, 5% ya. Kalau nggak salah, Sandes nggak tahu 5% ya. 5% itu ada boleh untuk BPJS Pak, itu banyak Pak BPJS. Kontraknya apa? Kontrak selama selama pelaksanaan pembangunan ini Pak. Jadi boleh Pak, silakan ketemu ke BPJS Pak, boleh Pak. Menggunakan anggaran dari mana? Operasional 5% Pak, KSM. Itu gunakan untuk itu, diperbolehkan Pak. Ya, jadi selain tadi ada K3, saya sampaikan ada asuransi. Durasinya nggak lama kok Pak, cuma 4 bulan. Biasanya rata-rata untuk satu orang itu hampir kalau nggak salah 900.000 selama 4 bulan. Ya kan? 5% dari itu lumayan Pak untuk itu kan. Itu memang asuransi untuk keselamatan kerja Pak ya, bukan asuransi hari tua atau apa. Jadi memang ada itu asuransi, memang asuransi BPJS itu untuk selama durasi itu. Dasarnya apa? Adalah durasi waktu kontrak. PKS itu adalah dasar yang diminta BPJS. Kemarin pengalaman kami seperti itu. Jadi datang saja Pak Adnan ke BPJS, bawa calon-calon pekerjanya dan bawa surat PKS antara KSM dan PPK. Itu yang akan menjadi durasi waktu kontraknya. Misalkan 120 hari atau berapa, itu yang menjadi dasar Pak. Seperti itu. Setelah 120 hari ya sudah Pak, hangus Pak asuransinya. Kan gitu, selesai. Itu Pak ya. Oke, itu Pak Adnan ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan gitu. Ini waktunya sudah lewat kayaknya. Ada lagi? Satu lagi kalau memang perlu. Ada lagi Pak yang tadi Oh, via chat. Oh, ini via chat. Oke, siap. Ini ada satu. Ini dari Pak Eduardus Santoso, TFL Manggarai Barat. Ada pertanyaan, apa perlu di pelaporan progres mingguan dan bulanan wajib kurva S? Kalau dilampirkan tidak perlu. Nah, gini ya. Kalau dilampirkan tidak perlu dilampirkan. Tapi progres mingguan dan bulanan dasarnya adalah kurva S, paham ya? Dari mana kita bisa menghitung progres mingguan maupun bulanan? Itu adalah dari kurva S. Kalau mingguan nggak perlu dilampirkan Pak, tapi kalau bulanan wajib dilampirkan di laporan bulanan. Jelas ya? Pak Eduardus itu mana? Pak Eduardus yang mana ya? Saya nggak kelihatan. Apa perlu di pelaporan progres mingguan dan bulanan wajib kurva S? Ya kurva S ini wajib karena dasar untuk perhitungan progres gitu ya. Tapi apakah perlu dilampirkan di mingguan? Kalau mingguan terlalu rapat lah gitu ya. Durasinya tidak terlalu jauh. Tapi kalau bulanan progres kurva S itu sudah kelihatan. Jadi laporan bulanan saja dilampirkan gitu ya. Tapi dasar untuk penyusunan laporan progres baik mingguan maupun bulanan itu adalah kurva S. Jelas ya?
jelas ya, kira-kira gitu ya. Apa perlulah ya. Tapi kalau di laporan mingguan nggak usah lah, laporan bulanan lah. Tapi ketika ditanya laporan progres mingguan dasarnya apa? Ya kurva S juga sama ya. Kurva S, dasarnya kurva S, cuman perlu dilampirkan tidak? Nggak usah lah mingguan, nanti terlalu tebel lah laporan kawan-kawan. Mingguan cukup 1 lembar itu saja. Form TFL itu kan form 1 sampai form 10 ya. Form 1 sampai form 10 nggak ada lampiran kurva S kan? Itu ya, formnya laporan TFL itu kan form 1 sampai form 10 yang harus diserahkan ke Faskap ya. Yang harus di Faskap, nanti Faskap akan diupdate ke data MIS kan, seperti itu. Itu jadi cukup 10 lembar itu saja selesai ya. Satu file itu. Jelas ya Pak Eduardus. Jadi seperti itu. Nanti mungkin kalau ini karena udah lewat, saya udah diingatkan, udah terlewat ya? Iya, Pak. Udah terlewat, saya udah diingatkan. Nanti silakan kontak sama panitia. Saya ada nomor kontak saya 24 jam kontak. Silakan kalau terkait program TPS 3R, sanitasi pedesaan maupun sanitasi reguler, sanimas reguler, saya 24 jam tapi nggak tahu balasnya kapan nanti gitu ya. Balasnya kapan, tapi yang jelas HP saya 24 jam nyala on terus, tapi balasnya kapan nggak tahu nanti ya. Itu jadi silakan nanti minta nomor HP saya ke panitia, bisa silakan. Apalagi saya salam dengan Pak Hidayat. Saya tahun kemarin benar-benar berdua sama Pak Hidayat itu di NTT, itu Pak Hidayat. Saya itu belajar dari beliau, saya juga banyak belajar dari beliau. Itu senior saya salam buat Pak Hidayat di NTT ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya yakin sanitasi pedesaan ini bukan hal yang mudah, ini susah gitu ya, sangat-sangat susah. Saya pernah mengalami sendiri tahun kemarin, sangat susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, semua bisa. Buktinya bisa terselesaikan di tahun kemarin, tahun ini harus bisa. Cuman tantangannya lebih berat lagi karena ada kondisi pandemi COVID seperti ini. Terus yang selanjutnya, intinya ambil yang baik-baik dari apa yang saya sampaikan. Intinya itu, yang jelek-jelek udahlah, itu ditinggalkan saja. Ambil yang baik-baik dari apa yang saya sampaikan. Terakhir, selalu saya dipesankan ada form evaluasi ya, form evaluasi ya. Itu bisa diselesaikan panitia, nanti saya kembalikan ke moderator. Jadi akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang memahami, tapi saya selaku narasumber untuk manajemen konstruksi, saya membuka jaringan nomor HP saya, silakan ke panitia kalau ada yang kurang dipahami. Seperti itu, saya 24 jam, silakan kita berdiskusi untuk hal yang lebih baik. Baik, kira-kira itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Ya, siap. Materi yang disampaikan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk daftar absen dan form evaluasi yang belum dikirim, mohon untuk diisi dan dikirim ke panitia. Formnya sudah kami kirim baik via chat, mohon dilihat di layar Bapak Ibu. Form evaluasi itu ada dua ya Pak Bu. Satu evaluasi untuk pengadaan barang dan jasa sesi yang pertama, dan form evaluasi materi Kak Samsu Aditya dengan tema manajemen konstruksi. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sesi materi manajemen konstruksi ini sudah selesai disampaikan oleh Pak Samsu Aditya. Ya. Kita bertemu lagi acara peningkatan kapasitas tahap 2 e-learning hari Rabu di tanggal 15 Juli 2020 dengan tema jam 9 sampai jam 11 dengan tema manajemen keuangan, dan jam
sampai jam 3 dengan tema operasional dan pemeliharaan. Untuk Bapak dan Ibu, registrasi akan kami buka jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit tata tertib untuk besok Bapak Ibu. Peserta harus memastikan baterai perangkat dan kuota internet dalam kondisi memadai. 2. Peserta berada pada tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat. 3. Peserta mengisi daftar hadir yang telah panitia sediakan. 4. Peserta memakai kemeja atau kaos yang berkerah. 5. Peserta wajib mengaktifkan video dan di-mute audio selama pelaksanaan kegiatan. 6. Peserta melakukan rename dengan format nama peserta dan disertakan kabupaten penugasan. 7. Untuk mengajukan pertanyaan peserta mengajukan ada Pak, kami lanjutkan Pak. Halo. Ya. Untuk pertanyaan dapat menggunakan fitur chat pada waktu yang sudah kami tentukan. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh narasumber. 8. Jika masih memungkinkan waktu, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. 9. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat. 10. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Jadi satu peserta harap memakai satu perangkat ya Pak. Jangan satu perangkat dipakai oleh 2 orang. Karena akan sulit bagi panitia menyeleksi penilaian kehadiran dan keaktifan peserta. Ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin via chat atau bisa di-unmute. Siapa? Mungkin tidak ada ya Pak ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata dan perbuatan kami, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tapi kemarin pas gue bawa ke bagi yang sudah ada mengisi evaluasi dan absen bisa di kalau lagi ngomong malah diem. Itu apa? Mau. Kagak tahu kan? Berarti. Stop ya.